Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Insyaallah kali ini saya ingin membedah satu buku, karena ini menurut saya penting sekali. Kebetulan buku ini saya pertama kali selesai membacanya itu pada tahun 2005. Judul bukunya adalah ini, As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahlil Hadith wa Ahlil Fiqh, yaitu pemahaman sunnah Nabi antara ahli hadis dan ahli fikih. Buku ini sangat fenomenal sekali ketika dikarang oleh pengarangnya, yaitu pengarangnya adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Beliau seorang ulama Al-Azhar dari Mesir. Beliau dilahirkan pada tahun 1917 dan meninggal di Saudi pada tahun 1996 dan dimakamkan di Madinah. Buku ini ketika dikarang oleh beliau pada tahun 1989, ahdatsa dajjatan kubra fi sahatil fikril islami, membuat goncangan turbulensi yang luar biasa dalam pemikiran Islam pada masa itu, sehingga terciptalah ada 14 buku yang menghantam buku beliau ini. 14 buku langsung dikarang untuk menghantam buku ini saja, plus artikel-artikel yang ditulis untuk menjawab isi buku ini. Karena buku ini adalah dengan ditulisnya buku ini banyak orang merasa tersinggung, terutama ahlul hadis, orang-orang yang berkecimpung pada hadis. Hadis dalam artian di sini yang menggunakan hadis-hadis untuk mengeluarkan hukum-hukum tertentu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dengan itu beliau banyak dituduh macam-macam oleh orang ketika keluarnya buku ini. Karena memang kalau kita lihat isinya, ya banyak orang akan tersinggung dengan isi buku ini, tetapi itu fakta dan ilmu yang luar biasa yang banyak di dalam buku ini. Pertama-tama kita lihat judul buku ini adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. Kan banyak kita dengarkan sekarang kan, ini sunnahnya begini, sunnah menyelisihi sunnah. Itu banyak kita dengar. Bid'ah ini bid'ah, menyelisihi sunnah. Nah, buku ini ya mengupas pemahaman orang tentang sunnah. Makanya di sini judulnya As-Sunnah An-Nabawiyah, sunnah Nabi baina ahlil hadis wa ahlil fiqh, antara pemahaman ahli hadis dan ahli fikih. Jadi di sini dari judul ini kita melihat ada dua madrasah di sini, yaitu madrasatu ahlil hadis dan madrasatu ahlil fiqh. Apa yang dinamakan dengan madrasah ahlul hadis? Ya, kalau dulu memang tidak ada masalah. Ketika ulama-ulama hadis besar dulu seperti Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan seterusnya itu tidak ada masalah dulu.
Biasa-biasa saja. Karena mereka bekerja di bidangnya, yaitu mengumpulkan hadis, menganalisa sahihnya, kemudian mengumpulkannya dan jadi sebuah buku. Tetapi mereka itu tidak mengeluarkan hukum. Mereka memberikan medan hukum itu kepada ahli fikih, ulama-ulama mazhab. Ya, yang dulu-dulu misalnya ada Al-Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya seterusnya, kemudian Al-Imam Malik dan murid-muridnya seterusnya, karena ulama-ulama hadis itu relatif belakangan dari mereka itu semua. Kemudian Imam Syafi'i dan murid-muridnya, Imam Ahmad dan murid-muridnya. Nah, ahlul fiqh inilah yang diberikan kepercayaan oleh umat untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang secara rinci itu. Makanya kita lihat ulama-ulama hadis tidak memiliki mazhab, ya selain Imam Ahmad ya, tidak memiliki mazhab dalam fikih. Nah, itu biasa dulu. Karena menurut beliau ini ya, ulama fikih itu adalah, kalau diilustrasikan itu bagikan insinyur bangunan yang sangat mengerti bangunan hukum. Sehingga mereka ketika mengeluarkan hukum itu mengeluarkannya sangat indah dan sesuai dengan ya suplai dalilnya itu. Nah, ulama hadis itu beliau analogikan di sini bagaikan supplier bangunan yang tidak mengerti sama sekali tentang bangunan, tetapi dia yang menjual semennya, yang menjual pasirnya, yang menjual ininya, itulah ulama hadis. Jadi ulama hadis itu mengutarakan hadisnya, ini hadisnya sahih, ini. Nah, tinggal ulama fikih yang mengolah hadis ini. Apakah hadis ini sahih? Iya, kalau sahih kemudian dikomparasi dengan dalil yang lain, dikomparasi pertama dengan Al-Quran. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, mereka tolak. Ya, setingkat apapun hadisnya. Bertentangan dengan makna Al-Quran yang sharih, mereka tolak setingkat apapun hadisnya. Tidak bisa diterima oleh ulama fikih. Nah, itu biasa terjadi. Nah, kata beliau di dalam buku ini, terjadi balbalah, kekacauan itu terjadi ketika orang-orang yang baru belajar hadis ini ya, indahum jur'ah, mereka memiliki keberanian yang luar biasa mengeluarkan hukum padahal mereka hanya baru tahu. Itu hadisnya tidak pernah membaca fikih sama sekali, tidak tahu usul fikih sama sekali, dan seterusnya. Inilah yang permasalahannya mulai dari sini. Makanya beliau mengeluarkan buku ini ya, mengupas pemahaman ahlul hadis, bagaimana cara mereka mengeluarkan hukum dengan bagaimana cara ulama fikih mengeluarkan hukum ini. Memang yang tersudutkan di sini adalah ulama hadis, karena itu ada fakta yang beliau ungkapkan. Banyak lagi contoh-contoh yang kita akan berikan contoh di sini, misalnya contoh kecil misalnya di sini. Ma'rakatul hijab. Ya. Perang tentang hijab. Hijab di sini adalah maksudnya adalah niqab. Jadi beliau mengatakan, saya mendengar satu ulama hadis yang mengatakan bahwa az-zina haramun. Zina itu adalah haram. Jelas itu haram. Tetapi mereka mengaitkan haramnya zina ini karena orang perempuan-perempuan itu membuka wajahnya. Nah, dari buka wajah ini dibuka, nah di situ orang tertarik, terjadilah zina. Kata beliau di sini. Hanya beliau mengatakan stop dulu.
Dan belakangan kita lihat banyak sekali ceramah-ceramah yang mengatakan bahwa niqab wajib. Ada yang mengatakan wajib. Tahu kan arti wajib? Yang namanya wajib adalah bila mana meninggalkannya orang berdosa. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah sunnah muakkadah. Ya, bila mana orang sengaja meninggalkannya, maka dia atau sengaja tidak suka dengan itu, berarti dia tidak suka dengan syariah. Ini yang berbahaya. Bila mana mengeluarkan satu hukum tanpa mengolah dalil yang bagus, maka akan menjadi kekacauan. Pertama-tama niqab ini perlu kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Tidak ada orang yang menolak niqab. Yang menjadi masalah adalah mengatakan dia wajib, itu yang menjadi masalah. Jadi niqab ini, ya, kalau menurut Syekh Ghazali ini, la wajib wala sunnah. Ndak wajib, ndak juga sunnah. Innama hiya adah. Ini hanya adat yang baik. Nah, bila mana adat yang baik ini, dia akan menjadi ibadah bila mana disertai dengan niat. Apa itu? Misalnya orang ingin berniqab. Ya, dengan niat saya nyaman, saya merasa terlindungi, saya merasa wajah saya hanya bisa dinikmati oleh suami saya, itu alhamdulillah bagus. Dan itu adalah merupakan, ya, ada nilai ibadahnya karena tergantung niat. Tetapi niqab ini kalau sudah lain niatnya, mengikuti tren misalnya, wajahnya berniqab, di bawah pakai jeans, ya, wajahnya berniqab tapi berdendang TikTok, dan ini sama sekali tidak ada nilainya. Makanya di sini kalau menurut Syekh Ghazali ini jelas bahwa beliau mengatakan niqab la wajib wala sunnah. Tidak wajib, tidak pula sunnah. Hanya mubah, hanya sesuatu yang boleh. Yang mau memakainya silahkan, yang tidak juga nggak apa-apa. Kenapa? Kata beliau, kenapa saudara mewajibkan niqab? Sedangkan saat orang tawaf ifadah, tawaf haji, ya, tawaf haji, perempuan-perempuan dilarang menggunakan niqab, dilarang memakai niqab. Bahkan di situ diharamkan untuk memakai niqab. Ya. Kenapa? Sini banyak sekali referensi beliau mengatakan di sini kenapa demikian. Ini ada kurang lebih 10 alasan beliau sebutkan di sini menurut pendapat para fuqaha, bukan para ahlul hadis, ya, tentang tidak wajibnya menggunakan niqab di sini. Salah satunya adalah, ya, bahwa di tempat yang paling suci di muka bumi ini, yaitu di hadapan Ka'bah, di tempat yang paling ramai di muka bumi ini saat itu, yaitu tawaf ifadah, ya, di saat orang saling bersentuhan di situ, laki dan perempuan, di saat di situ, tanda petik di sini, orang-orang yang sakit misalnya ingin menikmati wajah-wajah cantik, di situ dia bisa lihat di depan Ka'bah itu. Ini tentunya bagi orang yang sakit jiwa, ya, di situ. Tetapi di sini syariat justru melarang untuk menggunakan niqab di sini. Nah, di sini, ya, bahwa ulama fikih beristimbat bahwa sama sekali niqab itu tidak diwajibkan. Kalau memang diwajibkan, ya, tempat itulah seharusnya diwajibkan, paling diwajibkan, karena tempat itu paling ramai, tempat itu paling berdesak-desakan, tempat itu paling bersentuhan, tempat itu paling dekat untuk menikmati wajah orang di situ. Karena sangat dekat sekali, laki dan perempuan. Bahkan salatnya pun saat itu sangat
bejibun. Nah, kemudian ini dijawab oleh ulama hadis mengatakan, apa kata mereka? Nah, justru itu kata mereka, karena diperintahkan dibuka di depan Ka'bah itu hanya kepentingan ibadah. Ini menunjukkan bahwa di luar itu wajib hukumnya dilakukan, yaitu niqab. Tapi beliau mengatakan ini logikanya sungsang, kata beliau. Sungsang kenapa? Kalau memang kepentingan ibadah saat itu diwajibkan, berarti orang yang ihram yang laki-laki itu di luar tawaf ifadah itu juga wajib dia memakai pakaian yang berjahit. Sedangkan di saat ihram itu mereka diwajibkan untuk memakai pakaian yang tidak berjahit, kepentingan ibadah. Berarti di luar itu wajib hukumnya mereka melaksanakan memakai pakaian yang berjahit. Tidak ada akal yang sehat mengatakan demikian. Bebas dia mau pakai selimut, mau pakai apa di luar itu, bebas laki-laki itu mau pakai apa saja, kata beliau. Ini logika sungsang. Dan juga di musim haji itu, kalau logikanya begitu, kata beliau, lelaki itu wajib membuka kepalanya saat tawafil ifadah, saat wukuf di Mina, wukuf di Arafah, kemudian di Mina, kemudian tawaf ifadah itu mereka harus membuka kepala mereka, tidak boleh pakai songkok. Nah, kalau logikanya seperti tadi itu, bahwa ini kepentingan ibadah saat itu saja, berarti di luar itu laki-laki wajib menggunakan songkok. Nah, ini tidak ada logika yang sehat mengatakan demikian, kata beliau. Yang kedua, buktinya kata beliau, ini analisa ulama fikih, ada firman Allah yang mengatakan, memerintahkan kepada mukmin dan mukminah untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ini alasan untuk ghaddul basar ini apa, kata beliau, kalau memang niqab itu wajib dan dilaksanakan oleh orang di Madinah dulu. Apa alasannya? Apakah ketika kita melihat perempuan yang pakai niqab yang tidak kelihatan sama sekali itu, kita diperintahkan untuk ghaddul basar? Dari apa? Apa yang kita lihat? Kita hanya melihat pakaian, kemudian kita ghaddul basar. Dari mana? Nah, ini artinya bahwa ada yang dilihat, ada wajah yang dilihat. Dan ketertarikan itu wajar, itu manusiawi. Makanya Islam mengaturnya, yang pertama untukmu, yang kedua ya udah ghaddul basar. Makanya ketika Imam Ali radhiyallahu anhu melihat seorang perempuan, ya Rasulullah langsung menegur, ya Ali, al-ula lak wath-thaniyatu alaik. Yang pertama saja, kata beliau. Jadi sudah terlanjur ya melihat seseorang perempuan, ya tertarik. Nah, ketertarikan itu harus dikontrol. Kontrol caranya apa? Ghaddul basar, menundukkan pandangan, bukan menutup wajah perempuan. Makanya mazhab al-Qadhi Iyad dan mazhab al-Imam Syaukani mengatakan la yastalzimu lil mar'ah an tughatti wujuhahunna. Ya, tidak harus bagi perempuan dengan ini untuk menutup wajahnya. Kemudian di sini beliau mengatakan, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para perempuan, karena salat Id zaman dulu itu memang begitu adanya, campur baur, ya, saf laki-laki paling depan, kemudian as-sibyan, kemudian yang paling belakang itu adalah sufuf an-nisa, saf-safnya perempuan. Nah, di situ Rasulullah mengkhususkan, ya, sebagian dari khutbah beliau memerintahkan kepada perempuan untuk banyak bersedekah. Karena kata beliau, kalian adalah ya banyak penghuni neraka. Kemudian qamat imra'ah safa'ul wajh. Seorang perempuan berdiri dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yakunu dzalik?" Bagaimana demikian? Rasulullah mengatakan, kalian
perempuan itu, ini mungkin tabiah ya, ini mungkin karakter perempuan, banyak mengeluh kepada suaminya, ya. Ketika saat senang, ya, banyak yang tidak, banyak yang lupa akan kebaikan suaminya. Ya, ini peringatan bagi kepada perempuan, ya, jangan terlalu banyak ngomel ya. Ketika ada masalah ngomelnya, masya Allah panjang sekali. Ya, ketika mendapat kesenangan tak pernah memuji hasil kerja suaminya. Nah, ini kadang-kadang mengantarkan orang kepada neraka. Nah, Rasulullah mengatakan demikian. Nah, di sini Syekh Ghazali mengatakan, min aina arafa rawi. Dari mana periwayat hadis ini tahu bahwa yang berdiri adalah perempuan safa'ul wajah. Safa'ul wajah itu artinya kemerah-merahan, kemudian ada hitam. Ya, kemerah-merahan wajahnya, ya, disertai dengan hitam manis. Ya, dari mana dia tahu? Ini artinya bahwa perempuan saat sholat Id dan berkhutbah Rasulullah di hadapan mereka itu tidak menutup wajah sama sekali. Ini buktinya, ya, itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kemudian bukti yang selanjutnya di sini beliau ungkapkan atau analisa ulama fikih bahwa an Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila Rasulillah, bahwasanya seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, ji'tu li ahaba laka nafsi, saya datang untuk aku memberikan diriku kepada engkau. Artinya di sini dia siap dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kekhususan diberikan oleh Allah kepada Rasulnya bila mana ada perempuan yang memberikan dirinya kepada Rasulullah dan Rasulullah mau, ya sudah jadi nikahnya, karena beliau adalah wali segala sesuatu, wali siapapun. Ya. Nah, Rasulullah melihat orang ini dari ujung kaki sampai ujung kepalanya dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala araba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan Rasulullah tidak tertarik dengan perempuan ini. Ya, dan ceritanya sahabat yang lain menikahi perempuan ini. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa Rasulullah melihat wajah orang. Apakah kita sekarang ini yang lebih khawatir tentang agama ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita lebih bertakwa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk membuktikan bahwa niqab ini tidak wajib, kata beliau, anna imra'atan ja'at ila nabi, bahwasanya seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu laha Ummu Khallad. Namanya adalah Ummu Khallad. Wahya muntaqibah. Dia memakai niqab waktu itu. Ummu Khallad ini datang kepada Rasulullah dalam keadaan memakai niqab. Ya. Tas'alu an ibniha alladhi qutila fi ihda al-ghazawat. Dia menanyakan, saat itu pasukan Rasulullah baru saja pulang dari peperangan. Dia menanyakan anaknya yang katanya gugur waktu itu dalam peperangan. Kemudian para sahabat bertanya, ya, ji'ti tas'alina 'an ibnik, ya, wa anti muntaqibah. Kamu ini datang kepada Rasulullah menanyakan tentang anakmu. Kamu pakai niqab. Nah, ini kata beliau adalah sahabat ini heran. Ini fenomena baru gitu ya. Ada seorang datang pakai niqab berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keheranan sahabat ini, ya, tidak akan terjadi bila mana itu suatu kebiasaan. Tapi ada sebuah ungkapan di sini yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menunjukkan bahwa niqab ini wajib. Apa dia di sini? Aisyah berkata, "Kana ar-rukban yamurruna bina." Bahwa kafilah-kafilah lewat di hadapan kami. Wa nahnu muhrimat. Kami dalam keadaan ihram. Fa idza jazu bina, ketika mereka sudah di hadapan kami,
Sadalat ihdana jilbabiha min ra'siha ala wajhiha. Ada di antara kami langsung menutup wajahnya dengan kain penutup. Fa idza jazuna kashafna, ketika mereka sudah berlalu, kami angkat lagi. Ini kata Aisyah. Lalu beliau mengatakan, hadzal haditsu dha'ifun jiddan. Ini hadisnya lemah sekali. La qimatalah, tidak ada nilainya. Dari segi sanadnya pun, ya, dari segi matannya juga, ya, sakit, alil. Wal gharib anna hadzal hadits al mardud yurawwiju lahu du'atun niqab. Yang aneh ini adalah hadis yang ditolak ini yang paling banyak terucap dari orang-orang yang mengatakan wajibnya niqab. Ma'annahum yarudduna haditsan khairan minhu halan wa huwa haditsu Aisyah anna Asma. Jadi kata beliau, hadis tentang menutup wajah yang dhaif ini yang paling beredar, yang disebarkan oleh orang-orang yang mengajak kepada niqab, tetapi mereka justru menolak hadis yang lebih bagus. Hadis yang lebih bagus itu apa? Yaitu hadis Asma. Hadis, ya, kasus Asma yang datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan tidak menutup auratnya, tidak memakai jilbab yang syar'i. Rasulullah mengatakan, ya Asma, wahai Asma, ketika perempuan sudah haid tidak pantas dilihat darinya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Wa nahnu na'rifu anna al-hadits mursal. Ya, kita tahu hadis ini mursal. Kata beliau, walakin al-hadits qawathu riwayat ukhra. Tapi hadis ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Wa huwa aqwa min al-hadits alladhi sabaq. Dan hadis ini jauh lebih kuat daripada hadis Aisyah yang sebelumnya. Baterainya mau habis nih. Ini kita pada yang terakhir ini, yaitu seorang perempuan muslim. Di sini namanya Subai'ah bintul Harits. Ini Subai'ah bintul Harits ini seorang perempuan yang hamil. Pada saat dia hamil, suaminya meninggal dunia. Kemudian, ya, setelah dia melahirkan, ya, dia bersolek, ya, dia mukanya bercela, kemudian, ya, pokoknya mukanya kelihatan cantik. Para sahabat menegurnya. Kok kamu bersolek? Kata sahabat. Sedangkan iddahmu itu harus 4 bulan. Tidak kurang dari 4 bulan, kata sahabat. Kemudian dia falamma qala dzalika jama'tu alayya thiyabi. Kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Saya bertanya kepada beliau bi anni halaltu hina wada'tu hamli. Rasulullah memberikan fatwa bahwa kalau sudah melahirkan sudah tidak ada iddah lagi. Nah, ini sahabat melihat, ya, Subai'ah ini bersolek, mukanya cantik, ya, matanya bercelak, ya. Ini apakah para sahabat itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat orang yang tidak memakai niqab? Tidak ada orang muslim yang mengatakan demikian. Nah, itu khafillah, ya, sedikit, ya, bedah buku yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Muhammad Al-Ghazali Al-Masri, seorang ulama dari Mesir, ulama Azhar. Dan buku ini sangat fenomenal sekali, dan buku ini salah satu buku yang paling nikmat yang saya pernah baca. Dan banyak lagi di sini yang perlu kita bedah di sini, diantaranya apakah ayah Rasulullah di neraka, apakah nyanyi itu halal atau haram, apakah alat musik itu halal atau haram. Di sini semua tertuang di sini, dan beliau kupas dengan sedalam-dalamnya di sini. Makanya beliau di sini menjadi musuh bersama saat itu dari ulama-ulama hadis.
Ya, kita lanjutkan di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.